Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Nah, pada hari ini semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Baik, untuk praktik komputer akuntansi ini adalah part yang ketiga. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah entry data pemasok atau vendor, kemudian entry data konsumen, dan entry data persediaan barang dagangan. Baik, kita mulai untuk yang entry data pemasok. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat ada data pemasok. Saya ambil contohnya tiga pemasok, yaitu dari yang pertama ada multi komputer, kemudian yang kedua bintang komputer, kemudian ada vendor untuk yang perseorangan. Nah, teman-teman yang harus dilakukan adalah mengisi data terkait dengan vendor. Nah, bagaimana caranya? Pada comment center, ya, pada comment center ini, kemudian pilih modulnya adalah cut file, kemudian pilih cut list. Oke, berarti ini ada modul cut file, kemudian kita pilih cut list. Nah, tampilan selanjutnya pada jendela cut list ada menu supplier, ya, ada menu supplier. Ini yang selanjutnya kita pilih. Nah, sesudah kita memilih menu supplier, langkah selanjutnya adalah kita mengisi data. Yang perlu kita ketahui atau di sini ada data kontak, kemudian ada data termin, kemudian ada data saldo awal dari hutang. Kita isi data kontak terlebih dahulu, teman-teman. Oke, di sini ada supplier, kemudian ada kita isikan di namanya adalah multi komputer, kemudian ada address-nya atau alamatnya, teman-teman bisa isi di sini alamatnya, kemudian ada city, kemudian ada state dan country, kemudian siapa nama personil untuk kita bisa kontak ya. Contohnya di sini adalah Mr. Chandra. Nah, jadi pada bagian profil ini diisikan nama dan nama pemasok, kontak, dengan alamat juga, kemudian diisikan juga secara lengkap nomor telepon, seperti itu. Ya, oke, kemudian selanjutnya untuk entry data pemasok, ya, kita klik yang selanjutnya adalah buying details. Oke, pada buying details kita isikan informasi seperti ini. Ya, informasinya di awal tadi sudah ada termin 2/10 N30. Nah, ini artinya jika kita melakukan pembelian ya dan pembayarannya kurang dari 10 hari, maka akan mendapat diskon 2%. Namun, jika lebih dari 10 hari, maka tidak mendapatkan diskon. Nah, teman-teman bisa bisa melakukan buying details seperti ini. Ya, ini dia untuk buying detailsnya. In a given of days, paymentnya, kemudian discount day, ini adalah 10, sesuai keterangan tadi, 2/10 gitu ya. Kemudian balance due day itu adalah batas waktunya. Oke, batas waktunya adalah 30 hari. Diskonnya berapa? Ya, diskonnya adalah 2% ya, jika melakukan pembayaran di awal. Ya. Oke, kemudian ini diskon day-nya 10 hari, balance due day-nya 30 hari, kemudian mendapatkan diskon 2%. Kemudian tadi kan kita ada 3 ya, sebagai sampel ya, ada vendornya. Yang pertama tadi ada multi komputer, kemudian ada vendor perseorangan. Nah, lakukan hal yang sama untuk ketiga vendor tersebut. Jadi langkahnya tadi cut file ya, kemudian cut list, kemudian pilih supplier. Nah, diisikan datanya. Oke, itu untuk mengisi data supplier. Lalu selanjutnya bagaimana mengentry data konsumen? Oke, saya ambil 3 contoh juga ya. 3 contoh juga. Di sini ada CV Badai, CV Kuala dan penjualan untuk tunai perseorangan. Nah, teman-teman bisa lihat siapa kontaknya, kemudian berapa saldo awal piutangnya, kemudian ada termin dan ada denda keterlambatan untuk datanya. Sama seperti kita memasukkan data vendor atau pemasok, maka kita pilih di command center itu adalah cut file, oke, kemudian cut list. Nah, selanjutnya untuk menu kita pilih yang menu
customer. Oke, kemudian kita klik yang new dan kita mengisikan data customer. Data customer ya kita isikan namanya. Ini saya ambil contohnya CV Badai, kemudian alamatnya, kota, kemudian country-nya dan siapa kontak personnya. Oke, kemudian pada card information-nya atau di selling detail-nya ya seperti tadi payment is due ya in a given of days, kemudian discount day tadi ada 10/10 gitu ya, N30 artinya discount day-nya adalah 10 hari. Kemudian balance due day-nya batas waktunya adalah 30 hari. Kemudian early discount-nya adalah 10%. Lalu di data tadi kalau misalnya melakukan keterlambatan ada denda 5%. Nah, ini data kita isikan untuk ketiga contoh pemasok. Maaf, untuk ketiga contoh dari konsumen itu tadi. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini ya, karena tadi terminnya adalah 10/10 ya. Tadi yang sudah diterangkan di awal ada diskon day-nya 10 hari, balance due day-nya 30 hari, kemudian jika ada pembayaran lebih awal maka dapat diskon 10%. Oke. Kita sudah melakukan entry untuk data pemasok dan entry data untuk konsumen. Langkah selanjutnya adalah teman-teman kita akan mengentry data persediaan barang dagangan. Oke, untuk entry persediaan barang dagangan ini ada saya ambil 3 contoh barang dagangan ya teman-teman ya. Dengan kode barang N001, kemudian kode barang N002, kemudian ada kode barang N003. Dan ini ada nama barang, kemudian ada harga belinya, ada data tentang harga jualnya, ada jumlah saldo awalnya, kemudian ada totalnya. Ya, total itu adalah perkalian dari harga beli dengan jumlah. Oke, berarti 2 juta dikalikan 10 juta, ketemunya 20 juta. Lalu bagaimana langkahnya teman-teman untuk memasukkan data persediaan ini? Ingat ya, kodenya ada N001, N002, dan N003. Caranya, karena ini persediaan barang dagangan, kalau tadi entry pemasok dan entry konsumen kita pakainya card file, begitu ya teman-teman. Namun kalau persediaan barang dagangan kita pakainya yang inventory. Nah, pada command center kita pilih yang inventory, lalu kita pilih atau kita klik list item atau item list. Oke, kemudian langkah selanjutnya pada jendela item list kita klik yang new. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita klik new, kemudian kita entrykan barangnya atau barang dagangannya. Dari kodenya, oke, N001, kemudian namanya apa? Oke, baik, kita isikan. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk mengeklik I buy this item. Nah, berarti ini terhubung dengan harga pokok persediaan barang dagangan. Nah, nanti di sini akunnya adalah akun harga pokok persediaan barang dagangan. Kemudian I sell this item, maka ini masuk ke persediaan barang dagangan. Oke, kemudian kalau I sell berarti itu masuk ke pendapatan penjualan, maksud saya ya. Tapi kalau I inventory this item, maka akunnya terhubung dengan persediaan barang dagangan. Nah, tadi itu ada 3 ya teman-teman persediaan barang dagangannya. Kita masukkan satu demi satu ya persediaan barang dagangan tersebut. Oke, kemudian pada buying details ya, jangan lupa teman-teman di sini ada buying details. Nah, kita isikan atau berapa jumlahnya itemnya. Dia sistemnya sistem 1 ya, karena barang dagangannya berarti 1 unit, 2 unit gitu ya. Kita nulisnya 1, kemudian apakah ada untuk PPN-nya? Nah, kita isikan di sini ya, berarti ada untuk PPN-nya. Kemudian pada selling detail jangan lupa teman-teman ya mengisikan juga untuk yang selling detailnya
kita isikan harga jualnya ya. Oke, kalau harga belinya tadi 2 juta untuk N001, harga jualnya adalah 3 juta. Maka kita isi di sini 3 juta. Ya, kemudian ada PPN atau ada pajak pertambahan nilainya. Ya, number of selling itu 1 ya, dalam satu unit seperti itu untuk pembelian ataupun penjualannya. Satuannya adalah 1 atau satuannya adalah unit. Oke, kemudian selling detail sudah kita isikan, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian lakukan juga setting yang sama untuk vendor atau suppliernya. Oke, dari